Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, pada tausiah subuh kali ini kita membahas kisah tentang Nabi Zakaria. Bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pernah membahas tentang beberapa hal penting yang terjadi dalam kisah Nabi Zakaria. Ya, kita tahu Nabi Zakaria sudah tua usianya, rambutnya sudah memutih, bahkan istrinya mandul, tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan keturunan. Ya, padahal Nabi Zakaria juga sendiri mengakui bahwa saya sudah tua ya Allah, wa imraati aqirah, dan istri sudah mandul. Artinya secara medis, secara logika manusia itu mustahil memiliki anak. Ya, secara medis, secara logika semuanya sepakat ini tidak bisa. Tetapi qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tetapi begitulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bahas amalan-amalan apa yang menjadikan doa Nabi Zakaria mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi contoh untuk kita. Ya, menjadi contoh agar kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para nabi yang telah disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Tapi ada satu amalan yang belum kita bahas. Amalan apa itu? Yang pertama kita sudah bahas tentang Nabi Zakaria sangat memperhatikan sholatnya. Ya, sebagaimana kita tahu, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Fanadatul malaikat, dan malaikat memanggil, memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria yang sedang mendirikan sholat. Nah, ini amalan Nabi Zakaria, ya, sangat memperhatikan sholatnya. Maka ketika kita ingin hajat-hajat kita Allah kabulkan, permasalahan yang mungkin kata manusia mustahil, tetapi tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang telah disebutkan Al-Qur'an, diajarkan Al-Qur'an, bagaimana pertama kita melihat kualitas sholat kita, khususnya sholat fardu kita. Yang kedua, doanya Nabi Zakaria itu dengan bernazar. Ya, apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang baik. Ya, ini oleh ulama dibahas. Kita tahu ketika anak telah lahir dari kandungan ibunya, apakah langsung soleh, apakah langsung baik? Itu kan tidak, ya. Tetapi Nabi Zakaria meminta anak yang baik ini menunjukkan juga, ya Allah, kalau aku nanti punya anak, kalau aku nanti kelak diberikan keturunan oleh Engkau, karunia keturunan, aku akan didik dia dengan sebaik mungkin agar menjadi hamba yang soleh, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kedua, ketika berdoa itu bernazar sungguh-sungguh untuk
apabila diberikan karunia, apabila dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT, dia akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjadi Allah ridho kepadanya. Yang ketiga ini yang belum kita bahas, yang menjadi unik, karena Nabi Zakaria berkata, qala rabbi ja'alni ayat, ya Allah, berikanlah tanda kepadaku, ya, jika engkau memang betul-betul akan memberikan karunia kepadaku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, ya, di surat Maryam, kalau surat Al-Imran, alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramzan. Artinya sama, wahai Nabi Zakaria, tandanya aku akan kunci mulutmu, tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari. Ya. Nabi Zakaria bisa berbicara, tetapi tanda Allah mengabulkan doanya, 3 hari itu mulutnya tidak bisa berbicara kepada manusia. Tetapi anehnya, kalau mulutnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, kalau lisannya digunakan untuk mengucapkan zikir kepada Allah SWT, itu bisa, ya. Makanya di ayat selanjutnya, fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyyan, ya. Dan keluarlah Nabi Zakaria dari mihrabnya, dari tempat sholatnya, kepada kaumnya, dan menyeru kaumnya untuk memperbanyak tasbih. Nah, zikir di sini ada disebutkan tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ulama juga menjelaskan boleh dengan zikir-zikir yang lain. Di hadis lain, afdhalul dzikr kalimatul la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh seorang hamba adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kalau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ataupun zikir-zikir yang lain. Artinya 3 amalan yang harus dihidupkan oleh seseorang apabila dia mendapati kesulitan, ya, yang mungkin baginya sangat berat ataupun mustahil. Ya, kalau Nabi Zakaria ini kan kesulitannya mustahil secara logika manusia, apalagi yang masih terjangkau oleh logika. Maka Allah Maha Mudah, Allah Maha Kuasa untuk mengijabah doa-doa kita. Yang pertama memperhatikan sholat, yang kedua kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, apabila Allah berkenan, dan itu juga harus ditunjukkan ketika kita menunggu doa kita dikabulkan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah lisan kita dikurang-kurangi untuk berbicara yang tidak ada faedahnya. Ya, kalau Nabi Zakaria memang betul-betul mulutnya dikunci, nggak bisa berbicara pada manusia, cuma kalau berzikir itu bisa mengucapkan zikir kepada Allah. Ya, artinya kita disuruh memperbanyak zikir kepada Allah dan mengurangi hal-hal yang mungkin sia-sia atau bahkan menimbulkan keburukan ketika kita mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata dari lisan kita. Inilah beberapa amalan yang bisa kita petik dari pelajaran Nabi Zakaria ketika menghadapi kondisi yang mustahil, tetapi Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.